Kenapa takut? Kan masih pacaran. Daripada bubar sesudah perkawinan, lebih baik bubar, putus, tapi masih masa pacaran. Pengalaman pertama dari tahun 2011 saya mendampingi Discovery, misalnya sampai saat ini sudah 10 tahun saya mendampingi Discovery, itu banyak manfaat yang bisa kita temukan. Salah satunya misalnya ya, dalam sesi yang pertama misalnya, siapakah aku? Kita bisa kenal siapa diri kita. Misalnya latar belakang diri kita perkenalkan kepada pasangan. Saya anaknya pedagang, saya anaknya entah pegawai, saya anaknya polisi, saya anaknya TNI, dan itu bisa bermanfaat ketika kita mengenal kenapa atau ada apa dengan situasi itu di masa lalu yang membuat saya seperti sekarang ini. Kita perkenalkan kepada pasangan. Itu akan membantu pasangan juga mengenal, oh saya begini karena latar belakang saya begitu. Nah, kalau dalam tahap kedua, misalnya mengenai cinta, kita juga bisa mengetahui seberapa besar cinta kita kepada pasangan kita. Misalnya memulai dari kata, mengapa aku mencintai kamu? Mengapa saya sayang sama kamu? Itu ada alasannya ternyata, dan itu beda-beda loh. Orang misalnya bisa mengatakan, saya cinta kepada kamu, saya cinta kamu. Tetapi ternyata motivasi di belakangnya itu beda banget. Mulai dari mengatakan saya cinta kamu, ternyata artinya saya butuh kamu. Yang satu, saya cinta kamu, ternyata artinya adalah saya akan membantu kamu. Saya akan melayani kamu. Sehingga latar belakang yang berbeda ini kalau kita kenal akan saling melengkapi juga. Juga misalnya dalam harapan-harapan, kita akan mengenal bahwa harapan-harapan setiap orang itu beda-beda. Nanti sesudah kita menikah misalnya, kita akan tahu bahwa harapan setiap orang sebelum menikah itu ada. Pengaturan keuangannya, soal imannya, soal pendidikan anak, soal tinggal bersama dengan keluarga atau mau tinggal sendiri, itu semua akan tercatat dan catatan itu akan kita miliki, catatan tentang pasangan kita, sehingga pengenalannya akan lebih baik lagi. Kemudian soal komunikasi, kita akan diajari dalam program Discovery ini bagaimana berkomunikasi. Misalnya cara mendengarkan. Yang kedua, bagaimana berbicara atau mengkomunikasikan perasaan, sesuatu yang penting dan bisa sangat menyatukan. Dan kemudian dalam tahap berikutnya, di sesi kelima, kita akan berdiskusi mengenai seksualitas. Apa sih isi seksualitas? Ya, kita semacam acara yang fun karena ini masa pacaran, kita akan dilatih untuk melihat bahwa seksualitas itu ada dalam orang yang berpacaran. Tetapi ada batas-batasnya. Sampai batas mana? Sehingga kita tahu, kita kenal bahwa pacaran kita itu bisa sehat, bisa tidak sehat. Karena misalnya, Anda melakukan aktivitas seksual, secara aktif terus-menerus melakukan aktivitas seksual, maka berpacarannya juga akan menjadi distracted atau terpecah antara keinginan kebutuhan seksual dengan mempersiapkan masa depan. Hingga akhirnya kadang-kadang ketika itu berhenti, 7-8 tahun belum pasti, belum mau menikah. Kenapa? Karena sebetulnya secara pribadi belum siap, tetapi aktivitas seksualnya sudah dilakukan secara rutin. Ini bukan persiapan, tetapi ini adalah pengalihan dari tujuan yang sebenarnya dari berpacaran. Anyway, kalau kita mengikuti program Discovery ini, tidak ada persoalan agamamu apa. Tidak ada persoalan juga ada perbedaan agama. Karena di dalamnya murni kita akan dilatih untuk mengenal pasangan. Beberapa kali ada kok pasangan-pasangan yang beda. Jadi, apakah kita mau mengikuti karena kita ini perlu memastikan? Itu baik. Dan kalau ada yang bilang bahwa kepastian itu belum tentu sesuatu yang baik karena bisa memisahkan misalnya, itu adalah pernyataan dari orang-orang yang takut bahwa pacarannya akan bubar sesudah mengetahui kenyataan. Kenapa takut? Kan masih pacaran. Daripada bubar sesudah perkawinan, lebih baik bubar, putus, tapi masih masa pacaran. Dan itu penting loh. Banyak yang tidak mau hanya karena takut putus. Sebetulnya putus atau tidak itu cuma soal waktu. Ya kan? Sekarang atau nanti. Lebih bagus sekarang. Tetapi harus diingat, Discovery tidak pernah membuat orang putus kalau memang pacarannya bagus. Kalau memang orangnya pas.
kalau memang cocok. Jadi dari statistik, mereka yang pernah mengikuti Discovery justru jauh lebih banyak kemantapan daripada orang yang putus. Kadang-kadang orang mengira bahwa masa pacaran itu masa pengenalan yang efektif, ketika kita jalan bareng, ketika kita juga ketemu bareng. Tetapi efektivitas itu bukan dilihat dari pertemuan, melainkan juga pertemuan yang kualitasnya baik. Misalnya pada saat makan, siapa dulu yang melayani. Kita juga bisa melihat topik-topik apa yang dibicarakan. Atau kita juga bisa mengenal gaya bicaranya. Atau kita bisa mengenal juga apakah dia melayani atau tidak. Baik untuk kedua belah pihak. Jadi ketika kita pacaran, kita mengenal betul-betul apa yang bisa kita lihat dari orang itu secara lebih mendalam. Bahkan apa yang kemungkinan terjadi di masa depan bisa kita cek pada saat masa pacaran, asal masa pacarannya berkualitas. Kita sudah mendengarkan pada beberapa saat yang lalu tentang discovery. Discovery ini penting untuk mengenal, tetapi sebagai program memang berbatas waktu. Jauh lebih baik lagi kalau semasa pacaran kita juga mulai mengenal. Cara berbicaranya ngecek, bukan sekedar kita mau tahu atau kita kepo, atau kita curiga, bukan. Tetapi melalui diskusi, melalui komunikasi bersama, kita bisa kenal dia, siapa dia orangnya, apa yang baik dari dia, apa yang masih bisa diperbaiki, gitu. Kalau bahasanya positif ya. Tapi kalau misalnya kita melihat sesuatu itu kok nggak enak banget, saya nggak suka cara ngomongnya, atau mungkin selama masa pengenalan yang tiba-tiba menjadi biasa itu, kalau masa awal-awal, misalnya seperti 1 bulan kan masih berbunga-bunga, 2 bulan mungkin masih, tapi 3 bulan kita bisa mulai bereksplorasi ya. Dia siapa, latar belakangnya gimana, dan pengenalan-pengenalan itu bisa juga menggunakan sarana discovery yang sudah pernah kita bahas bersama. Misalnya kita pakai catatan-catatan atau pertanyaan-pertanyaan di situ, kita renungkan lagi, kita isi lagi, lalu kemudian hari demi hari itu menjadi file yang bagus. Dokumentasi seperti ini bukan bermaksud untuk curiga sekali lagi, tetapi terutama untuk mengumpulkan kesiapan batin, untuk mengumpulkan ketidakragu-raguan kita akan pernikahan yang akan kita jalani bersama. Nah, kalau kalian masih ragu, itu tandanya datanya belum lengkap, atau mungkin masih ada pertanyaan-pertanyaan, atau mungkin juga masih ada hal-hal yang sangat mengganggu yang membuat kalian tidak bisa memutuskan yes, ya, atau segera saya akan menikah. Tidak mudah memang kalau kita mau menikah dengan seseorang lalu memutuskan begitu saja. Yang paling penting justru kesiapan dan juga kepastian moral. Kepastian moral itu kepastian batin kita gitu. Bahwa orang yang akan kita nikah ini bakalan cocok untuk hidup dengan kita selamanya. Bukan setahun, 10 tahun, 20, 30, tetapi selamanya hanya dengan dia. Itulah PR yang sebetulnya harus dipahami oleh semua orang yang sedang berpacaran dan mau menikah. Sehingga akhirnya kepastian itu muncul bukan karena saya harus, bukan karena saya memang sudah saatnya, tetapi memang saya sudah siap. Dan saya sudah bisa memastikan, memang tidak bisa memastikan 100% karena orang selalu berubah, tetapi minimal angkanya adalah 75-80% saya yakin dengan orang ini. Keyakinan itu melalui hidup sehari-hari. Makanya LDR atau long distance relationship bukan sesuatu yang disarankan. Kalau bisa sesering mungkin ketemu, dalam arti entah itu seminggu sekali, entah itu ada waktu-waktu tertentu, atau bahkan di tempat kerja pun kita bisa saling mengenal gimana cara kerjanya, gimana potensi-potensi dia, gimana sikap-sikap dasarnya, dan itu membuat kita selalu yakin. Baru sesudahnya kita kenalkan pada orang tua, lalu kita siapkan rencana-rencana pernikahan kalau sudah mantep. Kemantapan itu sebetulnya bukan sesuatu yang dipaksakan, dan bukan sesuatu yang kita reka-reka, atau bukan kita mantap-mantapkan. Tetapi kemantapan mental atau kemantapan moral itu muncul dari kehidupan dan pengenalan kita sehari-hari. Barangkali kita bisa mengabaikan masa lalunya, misalnya keluarganya bagaimana ya. Tetapi kalau kita tidak mantap pada orangnya, mungkin masalah-masalah lain akan menjadi muncul. Kalau kita mantap dengan orangnya,
Masalah-masalah yang lain bisa kita abaikan. Misalnya orang tuanya yang galak atau kita nggak cocok sama orang tuanya. Sejauh kita mantap dengan pasangan kita, atau pacar kita, atau tunangan kita, maka kita akan bisa melanjutkannya. Tetapi kalau kemantapan itu tidak ada pada diri pasangan, persoalan-persoalan kecil akan menjadi persoalan kita juga. Coba Anda yang saat ini menyaksikan, misalnya Anda sudah menikah. Bukankah di tengah-tengah pernikahan itu juga bisa muncul ya, keraguan atau bahkan rasa penyesalan, mohon maaf. Tetapi itu tidak perlu terjadi sering. Bahwa kita menemukan sesuatu yang tidak cocok, itu mungkin. Tetapi kalau selalu tidak cocok, itu tandanya Anda kurang persiapan. Sekali lagi, kita cek post sebelumnya tentang Discovery dan juga kesaksian mereka yang sudah ikut. Saya selalu ingin memastikan bahwa Anda mempersiapkannya dengan baik. Karena program ini memang dibuat untuk Anda yang sedang berpacaran secara serius. Jangan lupa. Jadi para ibu, bapak, anaknya yang sedang berpacaran, tolong diingatkan untuk mengikuti Discovery. Di Keuskupan Agung Jakarta sih sudah dilakukan secara rutin di banyak paroki. Mungkin belum semua paroki. Tetapi di sini juga dilakukan juga. Setiap tahun dan setiap bulan diadakan, ada yang 1 kali setahun, ada yang 2 kali, 3 kali setahun, dan akan dilatih oleh fasilitator. Pokoknya ikut Discovery itu bukan suatu hal yang merugikan. Karena pertama juga murah ya, yang kedua adalah penting banget untuk kehidupan selanjutnya. Nanti kalaupun lanjut ikut MRT, polanya mirip-mirip dengan pola Discovery ini. MRT itu persiapan menjelang pernikahan sebagai pengganti kursus persiapan perkawinan di masa lalu. Sejak tahun 2017 kita harus ikut MRT ini. Nah, kalau sudah ikut Discovery, maka MRT-nya jadi lebih lancar deh. Oke. Saya kira itu hal yang baik. Semoga kita sadar akan kepentingan persiapan perkawinan ini dalam jangka yang jauh. Salam.